Halo Sobat Cik, ketemu lagi di Bincang, Berita dan Informasi Bea Cukai Cikarang. Baik, di episode kali ini Bincang sangat spesial hadir untuk kalian Sobat Cik, yaitu untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2023, yaitu tanggal 26 Juni 2023. Dan di sini telah hadir salah satu narasumber pada siang hari ini, Bapak Patar Rinaldo. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Siang, Pak Bima. Baik, saya kabar baik, Bima. Alhamdulillah kabar baik, selalu baik Pak ya. Amin. Nah, di sini kita akan membahas tentang narkoba dan bea cukai. Nah, untuk pengantar nih Pak, pakai narkoba nggak Pak? Oh, jelas tidak. Tidak pernah tuh, jangan sampai udah kenal kue. Sekali terjerumus, sekali pakai bakal terjerumus sama. Iya, betul Pak. Nah, untuk itu nih Pak, untuk pengantar, narkoba itu apa sih Pak? Apakah semua obat itu juga disebut narkoba atau ada spesifik obat yang seperti apa ini narkoba ini? Narkoba itu Bima singkatan dari narkoba dan barang larangan ya. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu merujuk pada zat-zat yang dapat menyebabkan perubahan fungsi otak dan tubuh manusia, dan juga zat ini dapat menyebabkan ketergantungan secara mental maupun psikologis bagi penggunanya itu sendiri. Jadi narkoba itu obat-obatan, sebenarnya obat produk farmasi ya Pak ya? Sebenarnya untuk obat farmasi, tapi dalam takaran tertentu ya. Dalam takaran tertentu. Tapi mungkin karena efeknya yang dirasakan sebagian orang itu seperti dia mendapatkan energi, euforia berlebih, berhalusinasi, itu jadi disalahgunakan. Jadi takarannya berlebih, Bima. Jadi sebenarnya itu obat farmasi, tapi karena penggunaannya tidak sesuai dan dosisnya yang berlebih, maka memunculkan efek-efek euforia, depresan, halusinogen gitu ya Pak ya? Betul. Yang mengakibatkan kecanduan. Betul, wow. Oke, jadi sebenarnya narkoba ya obat-obat biasa ya Pak ya? Tapi karena penggunaan yang salah, akhirnya menjadi obat yang dilarang. Yang menjadi obat yang dilarang loh itu, betul. Nah, lalu apa aja sih Pak narkoba yang mungkin sering ditemui di masyarakat atau udah beredar di Indonesia, yang pasti beredar secara gelap apa ya? Nah, kira-kira jenisnya apa aja sih Pak? Beberapa jenis narkoba yang berada di masyarakat ya Bima ya, itu satu ada ganja Bima. Ganja itu seperti marijuana ya Pak ya? Dia berasal dari buah atau daun pohon kanabis. Dia mengandung zat Kanabis Pak? Oh my God! Kan ambis gitu maksudnya Pak. Kan ambis Pak. Saya ngejokes kan ambis gitu Pak. Maksud kan habis gitu. Jadi ganja itu ya merujuk pada daun atau bunga dan bagian-bagian tertentu dari tanaman kanabis. Dia mengandung zat psikoaktif THC, tetrahydrocannabinol. Ini menyebabkan tadi yang sudah saya bilang, efek euforia berlebih, efek tenang, rasa energi yang juga bertambah ya. Nah, selain ganja juga ada heroin, kokain, methamphetamine, ekstasi, ada juga Oh, sabu itu apa ya? methamphetamine Methamphetamine apa ya? Sabu. Tapi kalau ganja itu berarti termasuk juga bunganya Pak? Bunga, buahnya juga termasuk bisa dibuat untuk sebagai ganja itu. Terus ada juga yang ditelan di bawah lidah ya, untuk ditetes di kerca, itu namanya LSD. Itu asam glycergasida. Nah, kalau untuk yang sering kita temui itu yang dari baunya itu mirip-mirip itu namanya inhalant, itu biasanya dari lem, bensin, atau cat semprot itu. Terus kadang-kadang anak-anak kan kita lihat sering kadang-kadang menghirup ya. Oh itu ya dia penggunaannya dihirup ya Pak ya? Untuk yang tadi yang contoh yang sering kita temui di hari-hari itu ya. Kayak dulu kayak saya waktu kecil juga pernah cium aibon, kayaknya enak itu, tapi kalau lama-lama pusing.
Kalau bau bensin Pak? Bau bensin yang nggak enak itu. Oh enak Pak ya, tapi kayak biasanya kalau dulu waktu kecil tuh kayak mau isi bensin tuh semangat gitu Pak, pengen nyium baunya gitu. Jadi Awal-awal waktu ya. ngisi itu mendekat gitu lubangnya. Nah, itu. Iya, Tapi lama-lama tapi lama-lama pusing juga kok. Pak. Iya pusing juga. Sekarang udah enggak pengen nyoba lagi Pak. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, ini kan tadi udah ada beberapa jenis nih narkoba yang beredar di Indonesia. Nah, peredarannya itu seperti apa sih Pak? Kalau karena ini narkoba ini sangat dilarang dan barang yang terlarang ya Bima ya, yang sering dilakukan penindakan ya oleh aparat penegak hukum. Pasti penegakannya secara gelap ini Bima. Ini pasti melalui sindikat dan terorganisir lah. Mereka pasti menjualnya juga secara diam-diam kan, secara diam-diam kepada orang-orang tertentu saja ya, yang mampu belilah. Karena untuk harga, mungkin kalau ganja pun harganya tidak terlalu mahal ya, tapi kalau untuk yang impor seperti heroin, ekstasi itu kan harganya mahal. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya duit saja mungkin yang dapat membeli narkoba yang seperti itu. Oke Pak, berarti secara hukum peredaran narkoba di Indonesia itu ilegal Ilegal. seluruhnya ya Pak ya. Tidak ada satupun jenis narkoba yang mungkin dikecualikan gitu. Tidak ada Pak ya. Kecuali untuk kesehatan, untuk medis itu lain ya. Itu karena dipakai dalam dosis tertentu. Itu pun ada prosedurnya ya Pak ya. Itu tentunya ada prosedurnya. Oke, berarti selain tadi kalau secara definisi itu membuat kecanduan, membuat kerusakan dalam segala fungsi Otak atau organ tubuh, pemakaian yang berlebihan ya. menurunkan kesehatan ya Pak ya, yang jelas. Derajat kesehatan. Terus juga harganya mahal, berarti kalau udah kecanduan, kalau nggak make nanti dia mungkin bisa sakit atau apa, dia merasa harus mengkonsumsi lagi dan harganya mahal juga Pak ya. Jadi udah 3 nih Pak, setidaknya ke mudorotan gitu Pak, keburukan atas narkoba itu Pak ya. Ya jadi makanya kalau kayak sering kita dengar ya, orang-orang ada kecanduan itu duitnya udah nggak ada, udah habis, tapi karena kecanduan ya sembarangannya seperti menggigil harus Menggunakan segala cara gitu Pak ya. minum obat itu. Jadi mengangkat segala cara untuk mendapatkan uang, tolong dari uang ibunya atau menjual barang-barang yang di rumahnya. Ini memancing perbuatan-perbuatan buruk ya Pak ya. Perbuatan buruk, betul. Baik. Nah itu kalau tadi peredarannya ya Pak. Jadi memang seluruh narkoba yang ada di Indonesia itu berasal ataupun ada karena sindikat perdagangan gelap ya Pak ya. Betul. Nah terus ini nih Pak, kan tadi disebutkan juga bahwa kalau dari impor gitu ya, maksudnya dari impor itu kan dari luar negeri ya Pak ya. Dari luar negeri. Dari luar negeri. Nah itu pemasukannya seperti apa Pak? Apakah ada modus-modus yang sering dilakukan atau seperti apa gitu Pak? Beberapa modus Bima yang pernah kita gagalkan itu, biar kita gagalkan ya, maksudnya di Indonesia itu. Berarti yang pernah dilakukan oleh Bea Cukai Pak ya? Bea Cukai juga kurang lebih sama mungkin dengan aparat lain. Yang pertama itu penyelundupan melalui badan manusia Bima. Jadi penyelundup ini menggunakan kurir manusia. Jadi narkoba itu dikemas dalam bentuk pil ya, atau bungkusan. Kalau pil dia ditelan tuh Bima. Jadi pil ditelan masuk dalam perutnya dan dia masuk ke wilayah perbatasan. Jika tidak terdeteksi oleh oleh pihak keamanan, maka dia harus cepat-cepat dibuang lah dengan cara ke belakang ya. Terus ada juga yang dimasukkan lewat bagian belakang duburnya atau untuk wanita pernah juga memasukkan melalui alat kemaluannya ya. Oh, jadi memanfaatkan seluruh celah-celah manusia Pak ya untuk menyimpan atau menyelundupkan narkoba itu sehingga bisa masuk ke Indonesia. Betul, karena harga yang mahal ya, dan mereka juga dijanjikan duit yang tidak sedikit gitu kan. Kurirnya sendiri Pak ya. Kurirnya sendiri itu. Nah itu yang pertama Bima. Yang kedua itu penyeludupan melalui badan kiriman itu. Karena berupa paket melalui pos atau melalui jasa titipan. Biasanya mereka menyisipkan ke barang-barang yang dikirim, sepertinya contoh pedal mainan
Iya, Pak. baik makanan atau peralatan elektronik dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu penyeludupan melalui jasa transportasi. Jadi narkoba ini bisa disimpan mereka ya, mungkin ke dalam kendaraan yang lewat perbatasan tuh ya. Itu makanya saya pernah waktu itu ya mungkin pas jalan-jalan ke Malaysia, Singapura ya lewat lewat jalan darat itu benar-benar diperiksa oleh custom dan oleh bea cukai di sana gitu, kendaraannya gitu. Karena beberapa kali ditemukan dalam kendaraan diselipkan mereka di kompartemen yang ya bisalah disisipkan barang narkoba itu Jadi di celah-celah di celah kendaraan ya, Pak, ya? Di celah-celah kendaraan itu sangat memungkinkan bisa dimasukin barang narkoba itu, Pak, ya? barang narkoba itu. Nah, kemudian penyeludupan melalui jalur ya perbatasan atau jalur tikus sih, Bima. Nah, kita tahu wilayah Indonesia kan begitu luasnya dan tidak semua tempat itu sering diawasi ya. Iya. Banyak pelabuhan tikus itu kadang menjadi jalur masuk narkoba itu sendiri oleh mereka. Kadang melalui sungai atau melalui hutan atau pelabuhan-pelabuhan kecil yang jarang kita awasi loh. Jadi memang karena luasnya Indonesia, karena luasnya garis pantai ya, Pak, ya? Betul. Jadi menyebabkan pengawasan itu tidak bisa dilakukan di seluruh garis pantai, Pak, ya? Betul. Jadi memungkinkan ada pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi Betul. digunakan oleh para penyelundup untuk memasukkan barang-barang ilegal, Pak, ya? Betul. Juga ada juga penyelundupan melalui pengubahan barang nih Bima. Misalkan mereka mengganti botol cairan vape itu menjadi cairan narkoba. Itu pernah juga. Jadi sama bentuknya sama-sama cairan tapi diganti. Itu diganti dan itu pernah ditindak juga oleh bea dan cukai. Kemudian pernah juga sabu-sabu yang diselundupkan di dalam sepatu ya. Terus narkoba yang penyelundupan sabu di dalam pembalut wanita. Terus kemudian ekstasi yang disisipkan di dalam buku cerita. Ya. Kemudian sabu yang disembunyikan dalam lilitan benang. Kemudian sabu yang diselundupkan dalam bak. Jadi apapun mereka lakukan agar barang yang sangat berbahaya ini, barang haram ini bisa masuk ke Indonesia untuk bisa dipasarkan di pasar genap di Indonesia. Ya. Bahkan sampai ke barang-barang yang mungkin orang nggak bakal kepikiran bisa dimasukin ya, Pak, ya? Di dalam pembalut wanita, terus ada apa tadi, buku cerita anak ya, Pak, ya? Buku cerita disisipkan itu. Luar biasa, berarti semakin beragam ya modus-modus pemasukan narkoba ini, Pak. Betul Bima, mereka semakin berkembang lah. Jadi apa yang sudah pernah ditindak oleh aparat yang baik dari kepolisian, BNN maupun bea cukai atau aparat lain, mereka akan selalu mencari cara lain gimana caranya biar barang ini bisa masuk ke wilayah Indonesia. Iya. Nah, kalau itu tadi kan ada beberapa modus ya, Pak, ya. Itu kan mungkin di antaranya sudah pernah dilakukan penindakan gitu. Nah, oleh apalagi oleh bea cukai. Nah, dasar pengawasan untuk bea cukai itu dengan narkoba itu seperti apa sih, Pak? Betul Mas. Yang pertama tuh yang jelas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 tentang narkotika Bima. Nah, yang kedua tentu undang-undang kita sendiri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Saya jabarkan sedikit ya. Yeah. Tentu kita tahu empat tugas utama atau pilar utama bea cukai itu, yaitu satu sebagai trade fasilitator, kedua sebagai trade fasilitator, revenue collector ya, Pak, ya. revenue collector, kemudian industrial assistant dan yang terakhir community protector. Iya. Nah, disinilah peran bea dan cukai mengawasi lalu lintas terutama barang impor yang berbahaya bagi masyarakat ya, terutama narkoba. Jadi utamanya ya tentang fungsi bea cukai sendiri itu yaitu community protector, Pak, ya, untuk melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal. Dari 4 tugas utama bea cukai itu. Ya, dan narkoba termasuk barang ilegal yang tentunya juga pasti sangat dilarang peredarannya, dan Betul. bea cukai hadir untuk menjaga masyarakat ya, Pak, ya. Masyarakat tuh. Nah, apalagi
kalau pemasukannya dari luar negeri dan bea cukai sebagai salah satu instansi yang berada di garda terdepan ya Pak ya, Betul. untuk menjaga masuknya barang-barang di seluruh Indonesia, itu merupakan salah satu kewajiban bea cukai untuk menjaga ya Pak ya, menjaga dan melindungi masyarakat. Nah, itulah makanya bea cukai dikomandoi ya oleh Direktorat Interdiksi Narkotika ya. Tentunya kita bekerjasama dengan dari hal lain, dari kepolisian maupun dari BNN. Selain itu kita juga bekerja sama dengan bekerja sama dengan instansi atau lembaga internasional seperti Badan Narkotika PBB ya, UNODC itu. Dan dengan masuknya bergabungnya kita di situ, kita dapat bertukar pikiran, bertukar informasi dengan mereka. Modus-modus apa aja sih yang sering dilakukan oleh para penyelundup itu, memasukkan narkoba ini ke wilayah negara-negara itu ya. Selain itu kita juga sering mengadakan pelatihan dan bantuan teknis dalam upaya mencegah masuknya narkoba ke wilayah kita. Itu dengan mengambil contoh dari penegakan dan penindakan yang sudah dilakukan di negara lain. Oke, berarti bea cukai benar-benar serius ya Pak ya untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dan wilayah Indonesia dari peredaran narkoba, khususnya dari luar negeri Pak ya, dari peredaran narkoba dari luar negeri. Betul. Dengan telah dibentuknya direktorat sendiri khusus ya Pak ya untuk penanganan narkoba ini, interdiksi narkotika, dan adanya pelatihan-pelatihan kepada para pegawai, para pemeriksa barang, dan juga para pegawai-pegawai yang terpilih secara khusus Pak ya untuk menangani atau melakukan penindakan terhadap narkoba ya Pak ya. Nah, tentunya pegawai kita ya, pemeriksa kita telah dibekali oleh pengetahuan khusus dan keahlian khusus ya, bagaimana cara memeriksa barang, mengidentifikasi apakah barang ini narkoba dengan ciri-ciri yang sudah diketahui ya, atau dengan memeriksa barang-barang apa sih yang yang kemungkinan narkoba itu disembunyikan ya. Kita juga menggunakan X-ray, dan juga ada agen pelacak yang sering membantu di pelabuhan bandar udara untuk mendeteksi apakah ada barang narkoba yang masuk. Oke, berarti untuk pemeriksaan di bandara sendiri itu udah berlapis-lapis ya Pak ya, mulai dari X-ray, kemudian pemeriksaan mulai K9 ya Pak ya, atau akan anjing pelacak, juga pemeriksaan badan Pak ya, juga ada. Pemeriksaan badan juga, misalnya ya kalian dari pemeriksa itu sendiri dari depan pencurigaan, ketika misalnya orang keluar ya, orang masuk ke metal detector itu kan, jika ada kecurigaan atau melalui tingkah lakunya yang tidak sewajarnya, itu sudah patut diperiksa oleh rekan-rekan bea cukai. Apakah siapa tahu di badannya itu dia menyembunyikan atau membawa narkoba. Oke, berarti sudah dari menggunakan teknologi X-ray pun kalau nanti dia tidak terdeteksi akan ada mulai K9 ya Pak ya barang-barangnya. Betul. Dengan anjing pelacak, dan kalau ada kecurigaan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk body checking ya Pak ya. Betul. Oke, berarti luar biasa untuk lapisan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh bea cukai ya Pak ya. Sudah sangat ketat sekali kita lakukan Bima. Dan itu akan terus dilakukan perbaikan mungkin ya Pak ya. Mungkin ada perbaikan dan perkembangan teknologi yang akan datang pasti juga akan diterapkan oleh bea cukai Pak ya. Siap. Nah, tadi sudah ada modusnya, kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, penindakannya ini Pak, penindakan narkoba oleh bea cukai ini kan sepertinya apalagi di tahun 2023 nih Pak ya, kita sudah mencatatkan beberapa prestasi atas penindakan narkoba oleh bea cukai. Itu ada kalau saya lihat di IG-nya Bea Cukai RI ini Pak, ada beberapa nih Pak. Ada yang paling baru nih, 1 hari yang lalu, ini tanggal 22 Juni, jadi ada di sinergi Bea Cukai bersama TNI dan Polri berhasil memusnahkan ladang ganja. Ini tepatnya di Kabupaten Boven, Digul Pak ya. Di Papua sana ya. Ini di Papua ya Pak ya. Jadi memang Bea Cukai itu bersinergi dengan aparat yang lain ya Pak ya. TNI, Polri, BNN, Kejaksaan juga Pak ya, memberantas narkoba ini.
Baik itu pun juga dari peredaran luar negeri, kemudian dikembangkan bagaimana perkembangannya di Indonesia, dilacak terus ya Pak ya? terus dikembangkan. Jadi tidak hanya jadi satu kasus temuan udah selesai, tapi kita terus dikembangkan sehingga muncul jaringan-jaringannya yang tertangkap juga Pak ya? Betul, karena biasanya yang dibawa oleh kurir kan kita terus kembangkan, siapa tahu dapat pemain-pemain besarnya gitu, Pak. Iya Pak. Ya, ya maksudnya pernah juga mungkin Bima tahu ya, dari aparat kepolisian tuh pernah membongkar pabrik ekstasi di Tangerang ya, di Tangerang dan di Banten. Dari situ kan kita berkaca, wah berarti Indonesia ini sendiri sudah mulai Bisa buat memproduksi Pak? memproduksi ekstasi itu, sabu-sabu gitu kan. Dan itu jumlahnya juga tidak main-main kan, udah ratusan kilo beras sampai tonan gitu. Jadi perkembangan di Indonesia sendiri meskipun penindakan dan pengawasannya sudah luar biasa ketat kita lakukan, tapi sepinter-pinternya hukum atau sepinter-pinter aparat apa ya, boleh dikatakan tuh kadang orang juga bilangnya masih pinter malingnya gitu Pak. Seperti mereka akan selalu mencari cara gimana bisa lepas ya. Iya, jadi untuk itu kami aparat bea cukai Pak ya juga meminta kerjasama masyarakat gitu ya untuk memberikan informasi yang sekiranya mungkin di sekitar masyarakat itu ada yang kan ataupun mengetahui adanya aktivitas yang kurang yang gaji yang mencurigakan ya Pak ya, ganjil gitu ya, bisa diinfokan ke kami sehingga pengawasan oleh bea cukai ataupun aparat lain itu bisa lebih maksimal kembali Pak. betul nih Pak. Nah, untuk sebelum kita menutup ini Pak, kira-kira pencegahan apa aja sih Pak yang udah dilakukan oleh bea cukai ini? Maksudnya dalam kedepannya nanti untuk penindakan narkoba sendiri atau mungkin di bea cukai Cikarang itu seperti apa yang akan dilakukan dan untuk pencegahannya begitu Pak? Untuk pencegahannya Bima memang agak sulit ini kita kalau mencari narkoba ya Bima ya. Kita tentunya kalau dari Cikarang pencegahannya yang pertama kita bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada di Cikarang ini Bima. Dari pihak Polres ya, Polres kepolisian, dari kejaksaan, BNN provinsi, BNN kota, juga dengan kantor pusat, juga dengan bea cukai yang di seluruh wilayah ya. Nah, kadang karena terutama pusat ya sebagai pusat komando ya, kami sering mendapatkan informasi dari pusat dari melalui CNCCT. Jadi di pusat itu ada Kasub Narkotik Cyber Crawling Team. Jadi di situ mencari kira-kira pengiriman apa sih yang dicurigai sebagai narkoba. Jika ada ke suatu wilayah, contoh ke wilayah Cikarang, mereka akan mengirimkan informasi itu kepada kami. Jika ada di wilayah Bekasi, mereka akan mengirim Bekasi untuk ditindaklanjuti. Dan kita telah beberapa kali melakukan penindakan hasil informasi itu memang. Oke, berarti informasi pun sudah digali melalui informasi cyber ya Pak ya? Betul. Cyber Crawling Team. Cyber ya. Oke, berarti sudah berkembang lebih luas lagi ya Pak ya sekarang bahwa apalagi mungkin penjualan narkoba itu melalui dark web, melalui online yang mungkin nama barangnya disamarkan ya Pak ya? Disamarkan. Nah, yang sering kita temui itu dibilangnya pakaian, baju atau buku pernah itu disimpan lah, atau pernah kosmetik juga. Jadi semua barang itu sangat potensial untuk disamarkan namanya, diganti barangnya menjadi baseline ya Pak ya, di CCP. Betul. Oke Pak, berarti semangat untuk seluruh aparat hukum di Indonesia untuk memerangi dan menjaga masyarakat dari narkoba ini Pak. Nah, untuk menutup ini Pak, mungkin ada pesan-pesan ini Pak untuk para sobat becik, kira-kira mengenai narkoba ini seperti apa gitu. Untuk sobat-sobat becik semua nih yang saya cintai, saya kagumi dan saya banggakan, mari tentu sobat-sobat becik semua sudah tahu ya bahaya narkoba. Tidak ada satupun keuntungannya menggunakan narkoba itu. Mari kita jauhi dan perangi narkoba, musuhi narkoba. Ingat masa depan kita masih panjang. Ingat anak-anak kita, ingat keluarga kita, ingat bangsa dan negara kita ini. Tetap sehat, tetap berdoa, maju terus bea cukai Cikarang. Iya baik, itu tadi sobat becik. Jadi
jangan pernah dekati gitu Pak ya. Jangan pernah Betul, jangan jangan bukan nyoba lagi Pak, jangan pernah dekati ya Pak ya. jangan Jangan mendekati. bukan jangan nyoba lagi tapi jangan dekati. Jadi sehingga apalagi nyoba nggak boleh lagi Pak ya, karena Nggak boleh lagi nyoba. eh, sekali nyoba mungkin akan Ketagihan. ketagihan, efek kecanduannya sudah langsung muncul ya Pak ya. Betul, karena biasanya saya jujur juga dulu SMP pernah ditawarin sama kakak kelas ya, Oh ya Pak. pakai obat. Aku bingung obat apa kan, aku tanya teman, jangan itu ekstasi katanya. Dia awalnya ngasih gratis, saya nggak mau, tapi teman saya mau. Nah semenjak itu saya sama dia dijauhi, tapi teman saya ini didekati dan sering diajak ke apa ya, klub-klub malam gitu. Ternyata itu jadi pemakai sekarang. Oh gitu. Tapi untungnya dia sekarang sudah sadar lah, Oke, berarti sudah baik gitu. untuk menjaga lingkungan sekitar juga ya Pak ya. Jadi kita mungkin bukan memilih-milih teman tapi kita bisa memilih masa depan gitu Pak ya. Betul ya, terutama untuk sobat-sobat becik mungkin dimulai dari keluarga dulu ya, pengertian kepada anak-anak kita, keluarga, lingkungan. Apa sih narkoba itu, bahayanya narkoba, dampak negatifnya, atau konsekuensi hukumnya jika kita tertangkap oleh aparat, ya kan? Iya, jadi memang ada konsekuensi hukum, konsekuensi agama, dan konsekuensi moral ya Pak ya, Betul. yang menyelimuti para pemakai narkoba atau pecandu narkoba. Dan mungkin untuk bincang kali ini mengenai narkoba kita cukupkan Bapak Fatar. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, mungkin akan kita bahas lebih kulik lagi mengenai peredaran narkoba di Indonesia dan bea cukai Pak. Baik. Untuk itu kepada seluruh sobat becik, jangan lupa untuk komen di kolom bawah dan melakukan like dan share dan tentunya subscribe channel Bea Cukai Cikarang. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram, Facebook, Twitter, yang tentunya akan terus kita update informasi menarik, dan ada juga games, quiz yang bisa diikuti oleh sobat becik seluruhnya. Itu tadi bincang kita bersama Bapak Fatar Reynaldo, Terima kasih Bima. dan sekian.